Oke, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Pak. Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak semua, pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan untuk bertemu kembali dalam satu tujuan adalah menuntut ilmu, proses belajar mengajar. Baik anak semua, pada hari ini kita lagi di pembelajaran lewat Zoom, dan semoga kita semua tetap semangat untuk ikut belajar. Namun sebelumnya, apakah Anda semua hari ini siap belajar? Siap, Pak. Iya, oke. Baik. Selanjutnya, sebelum lebih jauh tentang proses pembelajaran kita hari ini, supaya lebih berkah dan bisa bermanfaat, kita melakukan dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, kita berdoa oleh Muhammad Sakir. Baik, bismillah. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa menjadi berkah dan bisa melekat apa-apa yang kita pelajari pada hari ini. Marilah kita membaca doa dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca doa belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ananda Mama Sakin atas doa yang dipimpinnya tadi. Semoga apa yang dibaca dan semoga bermanfaat. Insya Allah selama proses pembelajaran kita hari ini insya Allah berjalan lancar. Baik anak semua, sebelum lanjut Bapak dulu akan mengecek kehadirannya. Aidil kayaknya Pak belum ada. Oh, Aidil, ada kendala atau bagaimana Nanda? Belum ada konfirmasi sebelumnya Pak. Oh, ya, belum ada konfirmasi. Baik, anak semua, semoga bisa cepat terkoneksi dengan Nanda Aidil. Baik, untuk hari ini bahwa sebagaimana adalah pertemuan kedua kita, dan minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana interaksi ciri-ciri desa, definisi desa dan kota. Dan hari ini adalah pertemuan kedua kita terkait dengan pembelajaran kita desa dan kota. Hanya adalah bahwa terkait dengan interaksi desa dan kota. Sebagai wujud sebenarnya interaksi desa dan kota, seperti pertemuan kita hari ini Anda semua adalah bagian dari interaksi desa dan kota. Kenapa Bapak mengatakan demikian? Karena semua di sini heterogen, ada yang berasal dari desa, begitu juga ada yang berasal dari kota. Dan sebagai wujud nyatanya pertemuan kita hari ini adalah bagian dari sebenarnya interaksi desa dan kota. Oke, namun sebelumnya, apakah di antara Anda masih ada yang ingat atau ada yang sudah punya gambaran terkait dengan interaksi desa dan kota ataupun desa dan kota? Ada? Ya, Pak. Oke. Silakan Ananda Viola. Ya. Baik Pak, kalau didengar dari judulnya saja, interaksi desa dan kota, yang mana interaksi itu berarti adanya hubungan yang saling mempengaruhi antar desa dan kota. Kita bisa lihat pengertian dari interaksi kota, desa dan kota ini dilihat dari judulnya saja. Ada kata interaksi, kemudian ada kata desa dan kota. Oke, baik. Terima kasih Ananda Viola. Baik anak semua, pada hari ini Bapak akan coba menjelaskan sebenarnya apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Coba dilihat layar, saya coba tampilkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah Pak. Oke, bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini terkait dengan desa dan kota. Yang pertama adalah bahwa insya Allah sebentar melalui tayangan gambar atau Google Earth atau video tentang interaksi desa dan kota, Anda semua atau peserta didik dapat menjelaskan pola keruangan desa dan kota dengan baik. Yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis interaksi desa dan kota dalam pembangunan daerah dengan baik. Yang ketiga adalah melalui presentasi, peserta didik menyajikan laporan tentang permasalahan pola keruangan desa dan kota.
serta interaksinya dengan baik. Nah, jadi inilah 3 menjadi poin utama dalam tujuan pembelajaran kita kurang lebih 2 kali 45 menit atau 90 menit ke depan. Itulah menjadi tujuan pembelajaran kita. Bahkan tujuan pembelajaran kita sebenarnya ini secara spiritualisasi bahwa dalam surah Ar-Ra'd ya berkaitan dengan interaksi dengan kota itu ada hubungannya surah Ar-Ra'd ayat 96. Oke, ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakannya? Saya, Pak. Oke. Nanda Sakir ya? Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Bahwa salah satu makna terkandung dalam surah Ar-Ra'd 96 ini dengan kaitannya pemateri kita adalah bahwa jika sekiranya penduduk dalam suatu desa atau kota beriman dan berbuat baik terhadap lingkungannya atau interaksi di antaranya, maka adalah bagian dari ada nikmat ya dan bisa membawa berkah di lingkungannya. Itu salah satu poin yang bisa kita tangkap. Baik anak semua, insya Allah Bapak akan menayangkan coba tentang terkait dengan desa dan kota. Ini sebuah gambar dulu, saya share dulu atau tayangkan dulu gambar. Mohon perhatikan ini. Ini coba Anda perhatikan semua bahwa Bapak coba tampilkan tentang pola keruangan desa dan kota. Insya Allah di kota sebentar di bawah. Bahwa yang sebelah kanan kalau berhadapan dengan laptop bahwa ada pola di desa ini. Kalau kita lihat adalah polanya memanjat, artinya mengikuti jalan. Nah, di sebelah kirinya ada sebuah aktivitasnya yang penduduknya salah satunya bertani. Nah, itulah bagian dari ciri khasnya dan polanya seperti desa dan kota. Dan kalau kita lihat ini di bawah gambar 2, ini adalah sebuah kota Makassar. Kami ambil contoh pada malam hari. Ini sangat berbanding terbalik. Jadi gambar tadi ada cirinya lebih ke pertanian. Kalau di kota coba ada bangunan-bangunan tinggi. Dan polanya juga, pola terkait dengan penduduknya, perumahannya adalah berbeda dengan di desa tadi yang gambar 1. Nah, ya, sangat berbeda. Ya, ini sangat berbeda. Kalau saya lagi tampilkan Google Earth, nah, ini Google Earth, saya coba tampilkan Google Earth. Ini sudah kelihatan, tampilkan sangat Tirabone nyambung dengan kota. Jadi karena kita bagian dari suburban. Nah, ini dari desa dan kota tadi melalui gambar dan melalui Google Earth. Kira-kira ada permasalahan apa yang bisa memungkinkan terjadi? Oke, silakan. Pak Muhammad Akbar. Siapa? Oke, silakan Muhammad Akbar. Silakan bertanya. Ya Pak, nah, kan di sini sudah kita tampilkan bagaimana populasi atau keruangannya di wilayah kota. Nah, di sana sudah terlihat sangat padat dalam perumahannya dan memiliki hanya sedikit lahan untuk tempat tinggal ataupun untuk dalam beraktivitas. Nanda Muhammad Akbar bahwa insya Allah akan kita pecahkan persoalannya insya Allah nanti melalui diskusi, akan dibagi menjadi 5 kelompok. Waktu diskusinya insya Allah sebentar, kurang lebih 30 menit atau 20 sampai 30 menit. Artinya yang didiskusikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan interaksi desa dan kota. Jadi anak semua, insya Allah sebentar saya akan bagi sesuai dengan kelompoknya bahwa ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 akan masuk di break room.
Ya, kelompok 1 Brikum 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi masih ada pertanyaan Anda semua terkait dengan teknisnya? Sebagai gambaran, Ananda semua nanti akan berdiskusi dengan dibantu dengan literatur yang kami sudah siapkan, yang Bapak sudah siapkan. Nanti ada dipecahkan sesuai dengan LKPD. Jadi ada 3 kegiatan karena ada 3 indikator atau tujuan pembelajaran kita yang mau pecahkan. Bersama melalui diskusi Anda mencari solusi dan presentasikan, nanti Bapak juga akan memberikan penguatan terkait dengan hasil diskusinya dan pemecahan masalah terkait dengan interaksi desa dan kota. Olehnya itu, kesempatan ini kurang lebih 30 menit ke depan, silakan Ananda masuk di break room masing-masing sesuai dengan kelompoknya, diskusi, dan bisa di-download dari Classroom atau bisa dilihat dari LKPD-nya di Classroom. Oke, silakan. Oke, nanti Bapak akan keliling di kelompoknya atau akan saya masuk satu persatu untuk melihat proses diskusinya. Begitu ya. Supaya memantau proses diskusinya. Kami masuk. Iya. Aku dapat ini guys tentang permasalahan yang bisa muncul melihat pola keuangan. Di sini tuh diantaranya semangat kerja penduduk desa di bidang pertanian itu bisa memudar karena adanya modernisasi dari kota. Bagaimana menurutmu, Anam? Apa tadi? Jadi di sini yang kudapat memudarnya semangat kerja penduduk desa di bidang pertanian akibat modernisasi kota. Oh iya ya. Memudarnya semangat kerja penduduk desa di bidang pertanian. Bisa masuk. Terus ada juga terus ada juga ini kudapat meningkatnya perilaku konsumtif dan kejahatan akibat pengaruh iklan produksi industri dan film yang ditayangkan televisi. Jadi coba tadi yang bilang yang digabung tentang masalah-masalah tadi yang bisa terjadi yang sudah aku sebutkan sama sebutkan Anam, Tasdim sama Aldi dengar Ji. Oke, jadi toh diantaranya kalau misalnya dengan adanya peruangan ini ada beberapa masalah yang bisa muncul toh diantaranya tadi yang sudah aku sebutkan dan sudah disebutkan sama Anam itu misalnya semangat kerja penduduk itu di bidang desa bisa memudar, terus perilaku konsumtif dan kejahatan juga itu bisa meningkat, terus yang bilang juga tadi Anam kalau dengan adanya bisa menyebabkan terjadinya urbanisasi. Nah dengan adanya urbanisasi ini bisa menyebabkan lagi terjadi adanya pemukiman kumuh, terus apalagi tadi kejahatan-kejahatan, terus meningkatnya juga pengangguran. Oke, lanjut. Dan waktunya sekarang kurang lebih juga 20 menit ke depan kita akan mendengar, Bapak akan mendengar dari presentasi Anda dan kelompok terkait dengan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekali lagi kami tekankan bahwasanya kami tidak akan membahas lebih lanjut lagi mengenai pola pemukiman dikarenakan pendapat dan materi kami dalam secara garis besarnya sama dengan teman-teman yang lain, sehingga untuk menghemat waktu kami tidak akan mengelaborasikan lagi pendapat dan juga argumen kami mengenai problematika tersebut. Masalah pertama atau dampak positif yang mungkin dapat terjadi ketika terjadi interaksi antara masyarakat kota desa, yang pertama adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat di desa itu sendiri. Mengapa bisa terjadi? Teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwasanya ketika terjadi interaksi yang bersifat kontinu atau yang bersifat secara terus-menerus terjadi di daerah antara desa dan kota, pemerintah akan melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan interaksi tersebut dan juga membangun berbagai macam infrastruktur yang dapat menunjang interaksi tersebut. Utama itu pola dari kehidupan masyarakat memiliki beberapa pola dan itu pasti berbeda dengan beberapa pola yang pusat mengikuti jalur pantai, mengenai fasilitas dan beberapa lainnya, dan sedangkan di kota ada di konsentrasi sektor dan beberapa teori lainnya. Di desa melainkan ada di kota sehingga interaksi tersebut saling menguntungkan atau sering yang disebut simbiosis mutualisme. Tentu ketika ada persoalan dampak negatif tentu dicarikan beberapa pemecahan masalah.
Salah satunya tadi saya tangkap dari setiap kelompok bahwa ketika terjadi slum area. Kenapa bisa terjadi slum area? Karena ada salah satunya adalah adanya urbanisasi yang meningkat ke kota. Kenapa bisa meningkat? Kan salah satunya mungkin produktivitas di desa belum tersentuh dengan baik. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama menutup pembelajaran membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.